Ibu semuanya di Balerum Universitas Gadjah Mada, yang kami hormati para rektor, para pimpinan universitas, pimpinan perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga yang kami hormati rekan-rekan media yang sudah siap di halaman Balerum untuk kita bersama-sama mendengarkan seruan bersama pemilu berkualitas, demokrasi bermartabat yang diserukan oleh rektor dan segenap pimpinan perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali acara kita pada kesempatan hari ini, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Phil Al-Makin SAGMA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. صلي وسلم على سيد الأنبياء سيد المرسلين. اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا بلدا طيبا وجيدا ورب غفور وآمنا waj'al lil muttaqina imaman. Tuhan, kami berdoa semoga pernyataan kami menjadi bekal, pengingat, moral, tauladan, kejujuran untuk bangsa, untuk rakyat, untuk para pemimpin kami. Tuhan, siang ini para rektor, berilah kami petunjuk untuk bangsa yang beragam, etnis, identitas, pilihan politik, agama. Beri kami petunjuk untuk berdemokrasi. Beri kami petunjuk untuk kebijakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, berkah dalam, salam rahayu, salam kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan seruan yang akan dibacakan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia M.Ed, SPOG Konsultan PhD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan seruan moral Rektor dan pimpinan perguruan tinggi Yogyakarta tentang pemilu berkualitas dan demokrasi bermartabat. Sebagai bangsa, kita harus bersyukur atas banyak perkembangan baik yang diraih oleh Indonesia di usia ke-77. Meski tidak menutup mata bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu diselesaikan. Semuanya merupakan hasil kerja kolektif dan kumulatif para pendiri bangsa, pemimpin, dan rakyatnya. Rasa syukur itu diekspresikan untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat dengan berbagai cara, termasuk peningkatan komitmen pada pembangunan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pemastian keadilan sosial, penegakan hukum, dan pengawalan demokrasi yang bermartabat. Demokrasi yang bermartabat salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas. Pemilu sebagai mandat reformasi menjadi pintu masuk pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan dengan legitimasi moral dan sosial yang tinggi untuk kemaslahatan bangsa. Pada tahun 2024, Indonesia memasuki babak baru demokrasi dengan penyelenggaraan pemilu serentak secara nasional. Pemilu merupakan aktualisasi nilai, perjuangan kebangsaan, dan pembentukan konsensus demokrasi yang mulia. Jika berlangsung dengan baik,
Indonesia akan menjadi contoh negara besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa. Berangkat dari kesadaran tersebut, kami, para rektor, pimpinan perguruan tinggi Yogyakarta, 1. Mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik guna pembangunan moral bangsa yang lebih mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan, dan keadaban kontestasi dalam sistem demokrasi dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata. 2. Menyeru seluruh komponen bangsa untuk menjamin pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak dimonopoli oleh segelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik. 3. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari politik biaya tinggi, mencegah politik uang, dan menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu. 4. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Mendesak para elit politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi. 6. Mendorong seluruh komponen bangsa menjadi warga merdeka yang tidak mudah terpengaruh hasutan, hoaks, dan ujaran kebencian atau berbagai upaya lain yang menciptakan perpecahan dan pembelahan sosial yang sering terjadi dan berdampak buruk pada masyarakat. 7. Menuntut partai politik untuk menjamin akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memastikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. 8. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat sebagai bentuk kualitas kewarganegaraan. 9. Mengajak semua komponen bangsa untuk tidak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulatif yang justru mencederai hak-hak orang lain atau melanggar konstitusi. Dan 10. Mengajak seluruh sivitas akademika, masyarakat sipil, dan media massa berperan aktif untuk melakukan edukasi publik guna meningkatkan literasi demokrasi dan kebangsaan serta mengawasi jalannya kekuasaan. Demikian seruan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral demi menjaga persatuan, keadaban, dan kemartabatan bangsa Indonesia yang kita cintai. Yogyakarta, 17 September 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih teman-teman dari rekan-rekan media semuanya yang telah hadir dalam acara seruan bersama pemilu berkualitas dan demokrasi bermartabat. Demikian acara kita, seruan dari Yogyakarta untuk Indonesia Jaya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa perguruan tinggi merupakan katakanlah pelopor ya untuk membentuk bagaimana negara ini akan berjalan. Salah satunya adalah
dengan mengawal ada hal-hal yang baik dan perlu diliterasikan ke publik. Jadi bukan hanya untuk internal di dalam universitas sendiri, tetapi juga keluar. Jadi di sini perannya adalah universitas sebagai pendidik, ya, pendidik bangsa secara umum. Jadi makanya seruan ini disampaikan untuk memunculkan atau menguatkan kembali peran dari universitas untuk kebaikan publik, ya, dan bangsa. Ya, harapannya mengembalikan fungsi dari demokrasi agar proses check and balance dan juga kembali kepada moralitas awal bagaimana negara ini dulu didirikan. Jadi sudah banyak sekali kritik dari para ilmuwan, kritik dari para komentator, kritik dari para yang bijaksana tentang proses demokrasi yang perlu dipikirkan lagi lebih mendalam untuk kembali kepada moral, integritas, kejujuran. Itu yang perlu ditegaskan. Terkait rencana kampanye di kampus, tanggapan dari para rektor. Terima kasih. Saya kira mengapa para rektor pimpinan perguruan tinggi ini merespon erat kaitannya dengan pemilu. Karena pemilu Jadi mengapa para rektor pimpinan perguruan tinggi ini merespon jauh-jauh 2024 dan masih waktu 22 tahun? Tentu ini adalah bagian dari kekhawatiran, kerisauan sekaligus tanggung jawab pengalaman sebelumnya terjadinya pembelahan akibat dari friksi ketegangan politik sebagai agenda besar. Itu kalau tidak sejak awal kita ingatkan, maka reaksi-reaksi yang sebagai improvisasi itu akan terjadi. Kegalauan itu tidak cukup, harus ditunjukkan di dalam ingatan kolektif agar kita tidak mengulang hal yang sama. Itu satu catatan yang penting, sehingga para rektor tadi punya etikat agar ini tidak sekedar mengingatkan, tetapi secara emansipatoris mengajak perguruan tinggi untuk terlibat menjadi bagian untuk melakukan pencegahan, bagian dari literasi untuk melakukan pendidikan politik. Kedua, memang kira-kira beberapa yang lalu beberapa perguruan tinggi diundang di Jakarta tentang rencana kampanye di kampus. Waktu itu dihadiri oleh Dirjen Dikti, kemudian dari KPU juga hadir. Salah satu isu yang penting waktu itu adalah tawaran untuk melakukan kampanye yang diselenggarakan di kampus. Ada yang setuju, tapi ada juga yang tidak. Tentu ini adalah bagian dari diskurs awal. Tapi kita percaya bahwa perguruan tinggi punya tanggung jawab secara moral untuk mendorong agar kualitas pemilu yang lebih baik. Tentu persepsi mengenai kampanye tidak seperti dulu. Yang kita bayangkan kampanye yang dimaksud adalah menghadirkan dan mengundang politisi atau calon pemimpin ke kampus dengan rule of the game sebagaimana yang dibangun oleh kampus, berdebat, berdiskusi, bukan mobilisasi. Karena itu mencegah instrumen-instrumen kekerasan dimaksudkan agar bertarung ide. Mengapa ini penting? Pengalaman kita untuk beradu ide, argumen itu jauh lebih berharga dibandingkan sekedar mobilisasi. Sehingga harapannya ini sebagai sebuah diskurs awal, belum ada keputusan di tingkat perguruan tinggi, di tingkat nasional. Tetapi tantangan ini sedang digodok oleh para perguruan tinggi. Sudah. Saya nambah sedikit ya. Jadi melengkapi dari Pak Opa dan Pak Ari dan Pak Makin. Yang pertama, kita tidak ingin kampus itu terus mendapat kritik seolah-olah selalu seperti menara gading. Nah, kita tidak hanya inward looking, melihat ke dalam saja, tetapi juga ikut memperhatikan, kemudian memberikan pemikiran, mengeluarkan seruan terkait dengan persoalan-persoalan bangsa ini. Nah, dalam konteks ini adalah kita berharap karena proses pemilu itu adalah mencari pemimpin,
dengan seruan ini kita mengingatkan semua elemen bangsa termasuk partai politik melakukan rekrutmen yang betul-betul baik untuk mencari pemimpin bangsa ini, mencari pemimpin yang tentu kompeten, berintegritas, dan memiliki komitmen untuk memecahkan persoalan-persoalan besar bangsa ini. Kita mengetahui kan selama ini yang terjadi selalu saja yang belum sesuai yang kita harapkan. Kita berharap dengan seruan ini pemilu yang akan datang akan menjadi lebih baik dan Indonesia ya seperti dikatakan tadi segera menjadi negara yang betul-betul maju, sejahtera, berkeadilan dan juga menurunkan kemiskinan yang masih sangat besar di Republik ini. Saya kira itu. Romo bagus terakhir Pak. Romo bagus. Ya. Terima kasih. Saya kira yang bisa saya tambahkan adalah bahwa panggilan universitas sebagai lembaga besar dari peradaban itu selalu saja harus dimasukkan ke dalam dinamika kebaikan publik, common good, kebaikan bersama. Dan kami sadar bahwa momen pemilu dan momen demokratis sebagai perjalanan kita sebagai bangsa memerlukan peran universitas ini. Dalam sejarahnya, universitas mungkin terbentuk sebagai lembaga peradaban yang penting dan besar, tidak dari awal, agak akhir, tetapi kemudian diandalkan oleh banyak pihak, oleh peradaban manusia itu sendiri secara global, juga secara nasional dalam peradaban bangsa-bangsa untuk berperan serta tidak hanya berefleksi secara intelektual akademis, tetapi juga bergandengan tangan dengan kekuatan-kekuatan publik, kekuatan-kekuatan peradaban bangsa dan yang global untuk membangun demokrasi, membangun kesejahteraan umum. Maka kami, saya kira para rektor yang mewakili dan pimpinan perguruan tinggi yang mewakili lembaga pendidikan tinggi, lembaga peradaban yang penting ini tergerak untuk ke sana. Para mahasiswa ada di kampus dan mereka akan terlibat juga dengan banyak seruan ini. Isi dari seruan-seruan kami itu juga kami tujukan untuk gerak kami sendiri nanti, selain berkolaborasi dengan pihak-pihak politik, civil society, dan pihak-pihak yang lain, tapi kami ingin juga memberi kontribusi yang khas di dalam kampus, dalam hubungannya dengan perkara demokrasi, pemilu yang lebih berkualitas, membangun keadaban bangsa ini. Maka saya kira ini momen yang luar biasa baik untuk komitmen kita semua. Prof, terakhir Pak, tanya. Oke, Mungkin pertanyaannya kan banyak mungkin juga. saya menambahkan ya, kami kebetulan punya kesan khusus sebagai perguruan tinggi UPN di Jakarta yang diwariskan oleh para pejuang. Tadi sudah disampaikan di statement ini dan beberapa rekan rektor bahwa apapun aspirasinya, apapun pilihan politiknya di pemilu nanti, itu kita juga tetap harus menjaga rasa persatuan kita. Ekses pemilu yang sudah terjadi di Pilgub, di Pilpres tidak dapat dihindari, akan ada sesuatu yang mesti kita jaga. Kita mesti tetap kukuh mencintai tanah air kita secara bersama-sama. Dan kita tidak bisa keluar, kita harus sadar sebagai bangsa dan negara, apa kaidah-kaidah dan negara ini harus diikuti. Yang ketiga, kita harus tetap setia pada Pancasila sebagai juru negara. Kemudian yang keempat, kita harus tetap rela berkorban untuk orang-orang yang barangkali berbeda aspirasi, berbeda latar belakang, berbeda agama. Dan yang kelima, kita mesti siap untuk mengawal negara ini agar menjadi negara maju. Itulah nilai-nilai yang diwariskan di kampus kami, dan mudah-mudahan bisa berkontribusi. Itu semua adalah nilai bela negara yang harus kita jaga bersama-sama. Karena itu adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Itu bagian dari yang kita inginkan. Terima kasih. baik, cukup Prof. Terima kasih.